Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, pada episode kali ini Tanda Tanya akan membahas tentang sepotong kisah perjalanan sejarah yang seru sekaligus ironi dari peradaban yang telah luar biasa berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Peradaban ini adalah pemegang obor estafet kedua dari perkembangan ilmu pengetahuan umat manusia. Kalau yang pertama dimulai sejak era klasik, yakni Yunani, Romawi, Persia, dan India. Dan selanjutnya, tongkat obor tersebut diestafetkan ke para ilmuwan-ilmuwan Eropa yang mulai masuki zaman Renaissance. Penasaran bagaimana kisah tentang peradaban tersebut? Inilah Tanda Tanya. Semakin banyak tanya, semakin banyak tahu. Tanda tanya, ada apa sih? Ada Islamic Golden Age. Seperti yang udah dibahas di awal tadi, Tanda Tanya akan membahas mengenai peradaban yang memegang tongkat estafet kedua dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan umat manusia. Sebenarnya, peradaban apa sih yang menjadi jembatan antara era klasik ke era Renaissance itu? Itu adalah peradaban Islam. Tepatnya ketika Islamic Golden Age atau masa keemasan Islam. Peradaban Islam itu dimulai dari sosok Nabi Muhammad SAW. Memang pada awalnya dakwah Rasulullah SAW di Mekah menemui berbagai penolakan dari penguasa di sana. Namun setelah berhijrah ke kota Madinah yang sebelumnya disebut Yasrib, beliau mulai membangun negeri yang aman, tentram, dan kuat. Beberapa tahun sebelum sang Khatamul Anbiya wal Mursalin wafat, kedaulatan wilayah Islam gak cuma meliputi Haramain, tapi juga sampai mencakup seluruh Jazirah Arab. Perjuangan beliau kemudian diteruskan para sahabat. Dalam periode Khulafaur Rasyidin, Islam bertransformasi menjadi kekuatan yang sangat disegani di Mediterania Timur. Dua adidaya yang waktu itu berjaya, yaitu Persia dan Romawi, semakin melemah. Pasca kekhalifahan 4 sahabat utama, dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah muncul. Disinilah dimulainya era kepemimpinan monarki dalam sejarah Islam. Tapi dinasti Umayyah kemudian dikalahin sama dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. By the way, anyway, Baswe, apa sih yang dimaksud sama masa keemasan Islam itu? Zaman keemasan Islam itu adalah sebuah periode ketika dunia Arab secara politis bersatu di bawah kekhalifahan. Pada era ini, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan budaya yang luar biasa pesat. Periode ini punya rentang antara abad 8 Masehi hingga abad 13 Masehi. Banyak ahli sejarah yang punya pendapat bahwa periode ini juga ditandain dengan waktu berdirinya Bait Al-Hikmah, di mana Bait Al-Hikmah ini merupakan pusat studi perpustakaan sekaligus universitas terbesar di dunia pada saat itu. Pada periode yang cukup panjang ini, bisa dikatakan tidak ada peradaban lain di muka bumi yang bisa menandingi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Dari mulai Eropa, China, India, semuanya salut dengan kegigihan kekhalifahan yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan melebihi peradaban manapun pada masa itu. Sebelum masuk ke bahasan utama, ada baiknya kita singgung sedikit aja mengenai perkembangan ilmu pengetahuan sebelum peradaban emas Islam yang nantinya bakal banyak jadi sumber inspirasi dari perkembangan budaya dan filosofis Islamic Golden Age. Filsafat klasik Yunani dimulai pada abad 6 sebelum Masehi. Era ini merupakan era yang menjadi titik fondasi filsafat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada era inilah konsep awal sebuah negara dibuat. Hukum-hukum logika, deduksi, induksi, dan silogisme digagas. Pada era inilah juga klasifikasi ilmu yang kita ketahui sekarang dirangkai, dari mulai biologi, matematika, astronomi, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya.
Sementara itu, di India dan Persia, peradaban kuno di sana udah bikin penghitungan sampai 1012 yang ditulis pada kitab Yajurveda yang dibuat pada tahun 1200 sebelum Masehi. Kemudian, pada tahun 800 sebelum Masehi, seorang filsuf bernama Baudhyana telah memikirkan konsep dasar teorema Pythagoras. Dalam dunia astronomi, kitab Vedanga Jyotisa yang dibuat sekitar abad 6 sampai 4 sebelum Masehi udah ngebicarain masalah perhitungan kalender, pengukuran astronomis, dan penetapan aturan-aturan dasar observasi benda langit. Kemudian angka 0 sampai 9 yang lazim kita pakai sekarang itu awalnya dikembangin oleh matematikawan India di zaman dinasti Maurya. Sementara itu, konsep angka 0 sendiri juga pertama kali dikembangkan oleh Aryabhata yang kira-kira hidup pada tahun 500 Masehi, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Al-Khwarizmi dan Al-Kindi di zaman peradaban Islam. Nah, pemirsa, tadi itu adalah sedikit tentang masa keemasan Islam, di mana pada masa itu Islam menjadi salah satu peradaban yang ikut andil dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Di segmen selanjutnya, Tanda Tanya bakal kasih tahu tokoh-tokoh di balik Islamic Golden Age, terus ilmu pengetahuan dan budaya apa aja sih yang berkembang pesat di masa itu? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Tanda Tanya. Makin banyak tanya, makin banyak tahu.